Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Kali ini saya akan membahas masih tentang waktu. Sekarang tentang durasi waktu. Di sini akan membahas waktu, misalnya jangka waktu 1 tahun, 1 bulan, 1 hari. Kemudian ada pola kalimat sederhana dan percakapan. Jangan lupa untuk dilatih lagi pelafalannya dengan membaca percakapan-percakapan yang telah saya berikan. Oke, kita mulai saja. Di durasi waktu kita ada hari. Itu tian, tian, tian. Nah, kalau untuk 1 hari kita nyebutnya cukup dengan i tian. I tian 1 hari. Kemudian 2 hari ada liang tian 2 hari. Kemudian ada 30 hari san shi tian. 60 hari, 60 tian, 60 hari tanpa ada kata bantu bilangannya. Karena langsung saja i tian 1 hari, begitu sampai dengan 1000 hari, i tian tian 1000 hari. Ya. Lanjut, ini cukup dihafalkan saja. Kalau untuk kosakata dimohon untuk dihafalkan. Sama kayak misalnya kosakata bahasa Inggris. Untuk dihafalkan kita gunakanlah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Xingqi minggu. Nah, kalau kemarin hari Senin itu Xingqi. Nah, untuk menyatakan jangka waktu atau durasi waktunya kita menggunakan kata bantu bilangan ke di sini. Jadi kalau untuk bilang 1 minggu, ike Xingqi, 1 minggu. 2个星期 2 minggu. 40个星期 40 minggu. Jadi kalau untuk menyatakan durasi waktu dalam minggu itu dengan menggunakan kata bantu bilangan. Bulan depan. Maaf, di sini bukan bulan ya. Minggu. Kesalahan cetak. Minggu ini, 这个星期, minggu depan. Minggu lalu itu 上个星期 minggu. Kemudian 下个星期 minggu depan. Oke. Nah, ini juga bukan bulan ya, minggu. Ini sudah saya koreksi, nanti jangan ada kesalahan lagi. Setiap minggu itu 每个星期. Ya, 每个星期 setiap minggu. Jadi kalau Mei ini setiap. Setiap hari tadi ada 每天. Jadi setiap. Oke. Kemudian bulan, yue. Nah, kalau misalnya kemarin Januari itu yue. Kalau untuk menyatakan durasi waktu kita tambahkan ke di tengah-tengahnya. 1个月. 1个月 1 bulan. 3个月 3 bulan. 这个月 ini bulan ini, 上个月 bulan lalu, 下个月 bulan depan, 下个月 2 bulan yang akan datang. Awal bulan 月初, awal bulan 8月, 8月 ini bulan Agustus, 8月初, awal bulan Agustus. Ti itu akhir, ye ti akhir bulan, 8月 ti berarti akhir bulan Agustus. Kalau pakai yang lalu kita bisa menggunakan ihou. Kalau yang akan datang setelahnya itu ada iqian. Nah, ini dihafalkan lagi untuk bulan. Kemudian tahun. Tahun ada tidak menggunakan, jadi yang menggunakan kata bantu bilangan itu ada untuk minggu dan bulan. Jam nanti. Tapi untuk hari dan tahun tidak menggunakan. Jadi kalau untuk 1 tahun cukup dengan nian. 1年 1 tahun, 4年 4 tahun, 10年 10 tahun. Tahun ini kita menyebutnya dengan 今年, sama dengan hari. Kalau hari ini kita menyebutnya dengan 今天. Jadi 今 hari ini, tahun ini. 明年 tahun depan. Sama dengan kayak hari kemarin ada 明天. Jadi sama bentuknya ya. Kemudian yang beda di sini ada qi nian. Qi ini pergi, nian tahun yang telah pergi. Tahun lalu, qi nian. Mei nian setiap tahun. Ihou lalu, iqian setelah. 3年以前 setelah 3 tahun.
Jelas untuk tahun? Kita lanjut di sini kemarin juga sudah ada pembahasan tentang jam. Kalau xiaoshi itu ada kata bantu bilangan ke. Ike xiaoshi itu 1 jam. Fenzong 1 分钟 1 menit, 1秒钟 1 detik. Oke. Le, sekarang kata bantu, bukan kata bantu, pola kalimat untuk le. Le ini menyatakan sudah. Ada subjek, keterangan, ditambahkan le. Le taruhnya di belakang. Kalau yang menyatakan sudah, pekerjaannya sudah selesai. Ta le, saya sudah lapar. Saya sudah lapar. Wo bao le, saya sudah kenyang. Ta man hui jia le, mereka sudah pulang. Jie jie qu shang ban le, kakak perempuan sudah pergi kerja. Qu shang ban, sudah pergi kerja. Itu untuk le. Nah, sekarang ijing le sama dengan bentuk le, tapi di sini penekanannya ijingnya dengan pekerjaan yang atau misalnya sesuatu yang sudah selesai dikerjakan. Atau menekan sudah. 他们学习中文已经2年了。 Mereka belajar bahasa Mandarin sudah 2 tahun. 2年 sudah 2 tahun. 他们学习中文已经2年了。 Sudah 2 tahun. Jadi yang dinyatakan sudahnya, sudah 2 tahun. 我已经结婚了。 Saya sudah menikah. 结婚 menikah. 他已经承认了。 Dia sudah mengaku. 承认 mengaku. Sudah ngaku. Dia sudah mengaku. 他已经道歉了。 Dia sudah meminta maaf. Dia sudah mohon maaf. 已经 sudah. Jadi kalau misalnya kalian menyebutkan 他承认了, dia sudah mengaku, sama. 他道歉了, dia sudah minta maaf, sama. 他们学习中文2年了, sudah 2 tahun, sama. 我结婚了, saya sudah menikah, itu juga sama. Jadi penggunaan ijing sama le itu sama. Kemudian di sini ada ijing pu, negasinya dengan le. Titi ijing pu yao le. Adik laki-laki sudah tidak mau pu yao le. Ta ijing pu ai ni le. Dia sudah tidak cinta kamu. Wo ijing pu xiang xin le. Saya sudah tidak percaya. Wo ijing pu xu yao le. Saya sudah tidak perlu. Saya sudah tidak butuh. Ge ni pa. Saya kasih kamu. Ge ni pa. Ini. Saya kasih kamu. Ataupun titi pu yao le. Sudah tidak mau. Ta pu ai ni le. Dia sudah tidak cinta kamu. Wo bu xiang xin le. Saya sudah tidak percaya. Wo bu xu yao le. Saya sudah tidak butuh. Sama. Tapi nanti ketika di ujian saya akan memberikan kapan kalian menggunakan ijing, kapan tidaknya. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian untuk pertanyaan lema dan ijing lema. Di sini ada ni lema, apakah kamu sudah lapar? Ni shuaya lema, apakah kamu sudah gosok gigi? Ni men ijing zhidao lema, apakah kamu sudah tahu? Zhidao, sudah tahu. Zhidao, sudah tahu. 他们已经去上海了吗? Apakah mereka sudah pergi ke Shanghai? Dengan menambahkan ma setelah le-nya. Itu untuk pertanyaan ma. Jelas? Kita lanjut ya. Kemudian kuo. Kuo ini pernah. Pernah, tapi kalau misalnya kuo negara itu nada kedua, hancetnya juga beda. Maaf ya, karena gini. Nah, ini kuo. Yang ini kuo, yang ini kuo. Beda ya, kata kerja di plus dengan kuo. Jadi kata kerjanya
ditambah dengan kuo berarti pernah melakukannya. 我去过中国, saya pernah pergi. 去过 pernah pergi. Saya pernah pergi 中国、马来西亚和新加坡. Saya pernah pergi ke Cina, Malaysia, dan Singapura. 我来过, saya pernah datang 这个地方, ke tempat ini. 这个地方, 地方 tempat, 这个 ini. Saya pernah datang ke tempat ini. 他用过, pernah pakai, pernah menggunakan 这个口红, lipstick merah. Hong ini merah, kou mulut. Lipstick. Saya pernah menggunakan lipstick ini. Lipstick. Oke. Itu pernah. Nah, bisa juga kita menggunakan ijing di sini. Ijing, kemudian kata kerja, ditambah kuo, objek, dan le. 他已经看过哪部电影了. Bu ini merupakan kata bantu bilangan untuk film. 他已经看过, pernah nonton 哪部电影了. Film itu. Dia sudah pernah menonton. Sudah pernah menonton film itu. 他已经看过. 看过, pernah menonton. Kan banyak artinya tergantung objeknya apa. Di sini tiening berarti menonton, bukan membaca. Tapi kalau di sini objeknya nanti buku, berarti kan ini artinya membaca. Oke. Nah, ini ijing bisa disambung, bisa digunakan bersama dengan kuo. Sudah pernah. Tidak pernah. Nah, kalau untuk tidak pernah kita menggunakan meyo di sini, mei atau meyo. Meyo kata kerja kemudian kuo. 我没有养过猫. Saya tidak pernah memelihara kucing. Saya tidak pernah memelihara kucing. Jadi meyo kemudian kata kerja diikuti dengan kuo. Jadi kata kerja plus kuo. Selalu seperti itu. 我没有碰过你的东西. Saya tidak pernah memegang barang kamu. 碰过. Pegang. Saya tidak pernah pegang barang kamu. 我没有用过你的衣服. Saya tidak pernah menggunakan atau memakai baju kamu. Saya tidak pernah pakai baju kamu. Meyo. Jangan lupa bukan pakai pu tapi pakai meyo. Tidak pernahnya. Kalau apakah pernah kita menggunakan ma di sini. Ma. Jadi ditambahkan ma di belakangnya. Ni qi guo inni ma? Apakah kamu pernah pergi ke Indonesia? Ni qi guo inni ma? Apakah kamu pernah pergi ke Indonesia? Ni lai guo zhe ge canting ma? Apakah kamu pernah makan ke tempat makan ini? Kamu pernah datang ke tempat ini? Ke tempat makan. Canting ma? Lai guo datang. Lai datang. Guo pernah datang. Zeke ini canting. Tempat makan ma apakah? Oke, kita lanjut ke duo chang shejian. Berapa lama? Duo chang shejian. Chang shejian. Shejian waktu ya. Menanyakan waktu. Kita mulai. Ni lai Beijing duo chang shejian le. Le sudah. Kamu datang ke Beijing sudah berapa lama? Kamu datang ke Beijing sudah berapa lama? Dia jawab, 已经半个月了. Pan setengah, yue bulan. Baru setengah bulan, le. Jadi jangan lupa kalau menggunakan ijing dipastikan ada le di belakangnya. Kalau misalnya menggunakan pakai pan ke yue le juga boleh, tapi di sini kita menggunakan 已经半个月了. Atau ni lai Beijing ijing duo chang shijian le. Sudah berapa lama? Sama aja. Dia bilang sudah setengah bulan. 这儿的生活 kehidupan. 这儿 ini. Ni 习惯了吗? 习惯 terbiasa. Kehidupan, kebiasaan, kehidupan di sini, cer di sini, ni xiguan le ma? Apakah sudah terbiasa dengan kehidupan di sini?
Sikuan terbiasa, 生活 hidup, kehidupan. Jadi sudah terbiasa hidup di sini. Hai mei sikuan, hai masih, mei belum. Boleh dipanjangkan hai mei yo sikuan, masih belum terbiasa. Lai Zhongguo之前 sebelum. Lai Zhongguo之前 sebelum datang. Sebelum datang ke Cina, 你学过汉语吗？学过 belajar. 你学过汉语吗？ Apakah kamu sudah pernah belajar bahasa Mandarin? Jadi sebelum datang ke Cina, apakah kamu sudah belajar bahasa Mandarin? 学过 sudah pernah. Bukan sudah ya, pernah belajar. 学过 pernah belajar. 我在印尼已经学了2年汉语. Jadi di sini penekanannya sudah. Apa yang sudah? Belajarnya, bukan tahunnya. Sudah belajar 2 tahun, tapi sudah belajar. Bukan saya di Indonesia belajar sudah 2 tahun. Bukan, tapi sudahnya, belajarnya yang ditekankan di sini. 已经学了2年汉语. 2 tahun bahasa Mandarin. Saya sudah belajar 2 tahun bahasa Mandarin. Kalau yang tadi sudah 2 tahun belajarnya. Kalau ini sudah belajar. Jadi kalau ijing penekanannya kita taruh di mana kita mau lihat sudahnya. Lanjut, ni dashuan suisi tuo zhang shijian. Ada lagi tuo zhang berapa lama? Ni dashuan rencana belajar berapa lama? Kamu rencananya berapa lama belajar? Ni dashuan suisi tuo zhang shijian. 6 个月. 6 个月, 6 bulan. Ingat kalau untuk jangka waktu di sini ada ke. 6 个月. 你一天上 1 hari. 你一天上 dalam 1 hari dari pagi sampai sore 几个小时. 几 berapa? Ke di sini untuk menyatakan jangka waktunya. Ingat, 小时 jam. Jadi kalau untuk menyatakan jangka waktu dia menggunakan kata bantu bilangan ke. 几 tanyain berapa? 你一天上几个小时的汉语课? Hanyu ke pelajaran bahasa Mandarin. Jadi ditanya dalam 1 hari itu pelajaran bahasa Mandarin itu ada berapa jam? 4个小时. 4 jam. 4个小时. Jadi di sini durasinya yang menggunakan ke di sini yang pertama adalah bulan, yang kedua minggu, kemudian jam. Itu dia menggunakan ke untuk menyatakan kata jangka waktunya. Maaf. 1个月 1 bulan. 1 minggu 1个星期. 1 jam 1个小时. Oke? Itu untuk. Tapi kalau yang untuk tahun dan hari dia tidak menggunakan ke, langsung saja. 1年 kemudian hari 1天 1 hari. Itu bedanya ya, ada 2. Kalau untuk tahun dan hari tidak menggunakan kata bantu bilangan durasi waktunya, sedangkan bulan, minggu, dan jam dia menggunakan kata bantu bilangan ke di sini. Oke, untuk pertemuan kali ini durasi waktu cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan langsung ke saya ataupun lewat grup biar semua teman-temannya tahu. Dan tugasnya tolong dikerjakan supaya bisa lebih melatih lagi cara membuat kalimat dalam bahasa Mandarin. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.